Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Dea Regina. Saya Yonda Meliala. Saya Naila Salsabil. Saya Bima Sembiring. Saya Johannes Christopher Storus. Saya Anjo Martin Pratama Sitorus. Mobilnya? Oke. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang logaritma baik dari persamaannya dan juga sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan dan semoga memahami materi yang akan kami sampaikan. Bye-bye. Sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma ada 10. Salah satunya nomor pertama A. Log A sama dengan 1. Contoh 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena jika basis dan numer sesama maka hasilnya 1. Contoh yang kedua 3 log 3 berapa sih? Yaitu 3 log 3 sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 3? Yaitu 1. Sifat yang kedua A log 1 sama dengan 0. Contoh 2 log 1 sama dengan 0. Kenapa sih bisa 0? Karena apapun yang dipakai dengan 0 maka hasilnya 1. Contoh yang kedua 3 log 1 sama dengan 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Yaitu 0. Kenapa bisa 0? Karena apapun yang dipakai dengan 0 maka hasilnya 1. Jadi di sini kita akan melanjutkan sifat yang ketiga ya. Di sini kita akan melanjutkan sifat logaritma yang ketiga yaitu misalnya sifat logaritma yaitu A lebih B ini kan dikali. Jika sifat logaritma itu dikali, jadi hasilnya menjadi sama. Contoh soalnya ialah dua log 32. Jadi di sini ada 2 log 32. Jadi kita akan mecahkan angka 32. Di sini akan kita keluarkan dari kurungnya dan masuk ke sifatnya. Jadi 2 pangkat berapa hasilnya menjadi 8 yaitu tambah 2 pangkat berapa hasilnya 4 hasilnya 2. Jadi 3 tambah 2 5. Di sini kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Jadi contoh soal yang kedua ialah 2 log 64. Di sini kayak yang tadi kita pecahkan dulu, berapa kali berapa hasilnya 64 yaitu 8 kali 8. Jadi di sini kita akan memasuki sifatnya yaitu 2 log 8 di sini berubah menjadi tambah 8. Di sini 2 pangkat berapa hasilnya menjadi 8 yaitu 3 ditambah 2 pangkat berapa hasilnya 8 yaitu 3. Jadi hasilnya 6. Jadi begini mengerjakan sifat-sifat logaritma yang ketiga ya.
Oke, kita sekarang masuk sifat yang keempat dari logaritma, yaitu A log B per C sama dengan A log B kurang A log C. Kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya 3 log 18 kurang 3 log 2 sama dengan 3 log buka kurung 18 per 2. 3 log 18 bagi 2 hasilnya kan 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 2. Kita buat satu lagi contohnya ya. Misalnya 3 log 81 kurang 3 log 9 sama dengan 3 log kurung 81 per 9 sama dengan 3 log 81 bagi 9 hasilnya kan 9 sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 2. Oke. Kita masuk ke sifat yang kelima. Rumusnya ialah A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Kita buat contoh soalnya ialah 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya bisa 32? Yaitu ialah 2 pangkat 5. Jadi kita buat 2 log 2 pangkat 5. Sesuai yang dirumus, persamaan dari sifat yang kelima, N-nya itu ialah 5, dimajukan ke depan menjadi 5 dikali 2 log 2. Kita turunkan 5 dikali 2 log 2 sama dengan 1. Sesuai yang dibilang di sifat yang pertama dibilang 5, jika basis dan lumerusnya sama maka hasilnya ialah 1. Jadi kita buat 2 log 2 sama dengan 1. Jadi hasilnya 5 kali 1 sama dengan 5. Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita bisa buat contoh kedua itu ialah 3 log 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Yaitu ialah 3 pangkat 3. Jadi kita buat 3 log 3 pangkat 3. Sesuai di contoh yang pertama tadi, di persamaan yang di sifat kelima, pangkat yang di B ini, yang di belakang menjadi ke depan, yaitu ialah 3 dikali 3 log 3. Maka hasilnya ialah 3 dikali basis dan lumerusnya sama seperti pada di sifat yang pertama yang dijelasin Bima, maka hasilnya ialah 1. Jadi hasilnya 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi kita masuk ke sifat. Kita masuk ke sifat yang keenam, yaitu rumusnya A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Kita buat contohnya 8 log 4. 8 log 4 ini kita pecahkan menjadi perpangkatan. Jadi berapa pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 pangkat 3. Berapa pangkat berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2 pangkat 2. Kita taruh di sini. Kita tulis 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Seperti yang dirumus, N yaitu ialah 2, yang di belakang menjadi pembilangnya, dan 3 ini menjadi penyebutnya per N-nya tadi 2,
pembilang, dan 3 yang di depan ialah penyebutnya. 2/3 dikali 2 log 2 sama dengan 2/3 dikali, seperti yang tadi, jika basis dan numerusnya sama maka hasilnya ialah 1. Jadi 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3. Oke, saya akan lanjut sifat logaritma yang ketujuh. Sifat logaritma yang ketujuh A log B sama dengan 1/B log A. Contoh soal yang pertama adalah 8 log 2. Kalau kita mau mengubahnya jadi 2 log 8, maka kita harus buat 1/2 log 8. 2 pangkat berapa? Dan hasilnya 8. 2 pangkat 3. Contoh soal yang kedua adalah 27 log 3. Jika kita ingin mengubah ini menjadi 3 log 27, maka kita harus buat 1/3 log 27 sama dengan 1/3 pangkat berapa? Supaya hasilnya 27. 3 pangkat 3. Oke, sifat logaritma yang ke-8 adalah A log B kali log B kali B log C kali C log D sama dengan A log B. Contoh soal yang pertama adalah 3 log 2 kali 2 log 5 kali 5 log 9 sama. Nah, saya seperti misalnya B dengan B itu sama, C dengan C itu sama, rumus dengan hasil sama, maka jawaban hasilnya adalah A log D. Jadi rumus sama basisnya kan sama. Jadi jawabannya adalah 3 log 9. 3 log 9. 3 pangkat berapa supaya hasilnya 9? 3 pangkat 2. Yang kedua adalah 2 log 2 kali 2 log 8 log 16 sama dengan. Nah, di sini menurut sama saya sama. Di sini juga berarti sama kayak sifatnya kalau B 2 log 16. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? 2 pangkat 2. Oke, kita masuk ke sifatnya yang ke-9. Nah, sifatnya yang ke-9 itu kita hapus dulu ya. Sifat logaritma yang ke-9 adalah A log B sama dengan B. Contoh soalnya adalah 3 log 9, maka sama seperti sifatnya ini kan sama kan sama sifatnya, maka jawabannya itu adalah B, yaitu 9. Contoh soal yang kedua adalah 2 log 8, maka jawabannya adalah, kalau ininya sama maka jawabannya adalah yang B ini, yaitu 8. Oke, lanjut ke sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 adalah A log B per A log C. Maka jawabannya adalah C log B. Masuk contoh soal. Contoh soalnya adalah 2 log 3 sama dengan P, dan 3 log 9 log 5 sama dengan 9. Maka hasil dari 5 log 12 adalah, langsung kita jawab, 5 log 12 sama dengan 3 log 12 per 3 log 5.
sama dengan Nah, tadi kan ini ingat ya guys, ini tuh yang di sini itu dia sebagai yang C. Dan di sini itu dia sebagai yang B. Jadi ini C, ini B. Kita pecahkan. 3 log 12 jika kita pecahkan ke dalam perkalian seperti yang diajarkan sama teman saya tadi Johannes adalah 3 kali 4 per 3 log 5 sama dengan 3 log 3. Nah, jika dia perkalian maka dia ditambah, jika dia pembagian maka dia dikurang. Nah, karena ini perkalian maka dia ditambah. Selanjutnya 3 log 4 per 3 log 5. Nah, 3 log 3 seperti yang diajarkan teman saya Bima, jika basis dan rumusnya sama maka hasilnya adalah 1. Nah, 3 pangkat berapa supaya hasilnya 3? 3 pangkat 1 ditambah 3 log 4. Nah, 3 log 4-nya ini kita ubah dulu 4-nya ini masih bisa kita kecilkan kan? Jadi 3 log 2 pangkat 2 per 3 log 5. Maka 1 ditambah. Nah, ini tadi diajarkan oleh teman saya Yonda yaitu sifat yang ke-5. A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nah, ininya itu kan N. Jadi 2 kali ini log A log B. 3 log 2. Maka 3 log 5 ya 3 log 5 sama dengan 1 ditambah 2 3 log 2. Nah, kita bisa buat ini kan ada 2 log 3. Nah, kayak mana kalau kita ngubah ini ke jadi ini? Jadi kalau kita mau ngubah sama seperti yang dia ajarkan tadi pada sifat yang ke-7, A log B bisa diubah menjadi B log A jika 1 per B log A. Jadi 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3. Nah, 2 log 3. 2 log 3 itu sama dengan P. Maka 1 per P. Jadi, di sini itu 1 per P. Per 3 log 5. 3 log 5 sama dengan ini Q. Ya, ini Q. 3 log 5 sama dengan Q. Maka kita buat Q sama dengan. Nah, jadi kita rasionalkan dulu. Nah, kalau kita merasionalkan berarti kita samakan dengan penyebutnya. Berarti kita kalikan dengan P. Kita kali dengan P. Maka 1 kali P 2 kali ditambah 2 kali 1 2 kali P 2P per Q kali P, ini sama ya guys, dikali P juga, Q kali P sama dengan Q P. Jadi P bagi P habis sama dengan P tambah 2 per Q. Oke, sekian untuk sifat-sifat logaritma. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk persamaan logaritma. Bentuk yang pertama yaitu A log fx sama dengan A log P memiliki persamaan fx sama dengan P. Contoh soal. Soal yang pertama yaitu 3 log 2 kurang 2x dikurang 5 sama dengan 2. Nah, ini dapat kita kerjakan bersama dengan rumus yang ini. Karena apa? Karena fx sama dengan p merupakan suatu numerus dari persamaan yang sebelumnya. Fx merupakan numerus yang ini, sedangkan p merupakan numerus yang ini. Nah,
kerjakan dengan cara numerus yang ini dan juga ini, yaitu 2x kurang 5 sama dengan 2 kali ini dapat kita buat menjadi 2 kali 3 log 3. Kenapa sih kali 3 log 3? Karena 3 log 3 sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, yang ini dari sini dapat kita buat menjadi sifat yang telah dijelaskan oleh Yonda. Sifatnya yaitu N dikali A log B sama dengan A log B pangkat N. Kita ubah ke dalam sifat yang ini. Jadi 2x kurang 5 sama dengan 2-nya kita jadikan pangkat si 3. Berarti 3 log 3 pangkat 2. Nah, 2x kurang 5 sama dengan 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dari sini sudah bisa kita lihat dari sini dan juga dari sifat yang ini sudah sama. Jadi tinggal kita kerjakan yang sini dan juga kita ambil hanya 9 saja. Bagi 2x kurang 5 sama dengan 9. Kenapa 9? Sesuai sama yang ini, hanya diambil si numerus yang B saja, hanya numerusnya saja. Sisi sebelah kanan merupakan nilai x, sedangkan sisi sebelah kiri merupakan nilai x, sedangkan sisi sebelah kanan yang tidak ada x-nya. Berarti 2x sama dengan 9, minimal dipindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi plus atau positif 5. Lalu 2x sama dengan 14, x sama dengan 14 per 2, x sama dengan 7. Nah, x sama dengan 7 ini bukanlah suatu hasil, kita harus mengujinya terlebih dahulu. Ini belum dapat dikatakan sebagai hasil. Kita harus uji syarat. Syaratnya syarat dari numerus yaitu harus lebih dari 0. Numerusnya yang kita lihat adalah ini yang memiliki nilai x, dan kali ini dia tidak memiliki nilai x, maka kita uji syarat dari sini saja. 2x dikurang 5 sama dengan 2, nilai x-nya yaitu 7 dikali 7 dikurang 5 sama dengan 2, 2 kali 7 sama dengan 14 kurang 5 sama dengan 9. Nah, 9 ini lebih dari 0, maka 7 ini memenuhi. Ini kita memasuki proses yang kedua, yaitu jadi untuk bentuk sama bentuk yang sama, yaitu coba bentuk ini menjadi seperti ini. Kita akan melakukan dulu bentuknya. Nah, yang memiliki nilai x bisa mengatakan ini kalau memiliki nilai x. Jadi di sini karena kita akan mengubah dari kiri ke kanan akan berubah bentuknya menjadi 2. Jadi kita akan kita berubah. Nah, dari yang ini kita bicara seperti ini, kita perlu mengenai yaitu kita telah mendapatkan nilai x itu 1.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk persamaan logaritma yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu A log fx sama dengan A log gx memiliki persamaan fx sama dengan gx. Nah, persamaan ini didapatkan dari numerus dan juga numerus yang sini dan juga numerus yang ini. Kita masuk ke dalam soal. Soal yang pertama yaitu 3 log x kuadrat tambah 4x ditambah 5 sama dengan 3 log x tambah 2 ditambah 3 log x ditambah 3. Nah, sebelumnya kita harus menyelesaikan yang sini dulu dengan menggunakan sifat yang sebelumnya dijelaskan oleh Johannes, yaitu sifatnya A log B ditambah A log C sama dengan ini dapat kita ubah menjadi A log B dikali C. Nah, maka yang ini juga kita bentuk seperti itu. Itu 3 log x kuadrat ditambah 4x tambah 5 sama dengan 3 log x ditambah 2. Sesuai sifat, jika dia penjumlahan, maka persamaannya yaitu perkalian. Dikali dengan x tambah 3. Kita lanjutkan 3 log x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 3 log, ini kita kalikan. X kali x, x kuadrat, ditambah x dikali 3, 3x, tambah 2 kali x, 2x, ditambah 2 kali 3, 6. Kurang. Kita lanjutkan 3 log x kuadrat ditambah 4x tambah 5 ini sama dengan 3 log x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Nah, sudah sama dengan bentuk persamaan yang kedua. Tinggal dari hasil ini kita ambil numerusnya saja sesuai dengan yang persamaan ini. Numerusnya yaitu x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, ini sudah kita buat numerusnya saja. Selanjutnya, yang memiliki nilai x kita pindahkan ke sisi sebelah kiri, sedangkan tidak memiliki nilai x ke sebelah kanan. X kuadrat ini tetap, sebelah sini dipindahkan sini berarti menjadi kurang x kuadrat, atau ini dapat kita cari saja biar nggak susah. Ini habis, ini habis. Nah, tinggal 4x dan juga 5x. 4x kita turunkan, sebelah sana ada 5x, kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi min 5x sama dengan 6 tambah 5, pindahkan ke sana menjadi kurang 1. 4x dikurang 5x, min x sama dengan 6 kurang 1 yaitu 1. Nah, setelah ini sama-sama x ini harus positif, sama-sama kita kalikan dengan min. Kali min, maka di sini x sedangkan di sini min 1.
Nah, yang ini harus kita uji syarat seperti yang tadi. Uji syarat. Yang diperlukan numerus berarti hanya syarat numerus yang kita butuhkan. Syarat numerus yaitu numerus harus lebih dari 0. Nah, numerus harus lebih dari 0. Numerusnya yang mana? Yang ini. X kuadrat ditambah 4X tambah 5. Ini yang pertama ya. Sama dengan nilai X-nya min 1. Nilai X-nya min 1 kuadrat ditambah 4 dikali min 1 ditambah 5. Sama dengan min 1 kali min 1 hasilnya 1. Min 4 dikali min 1 hasilnya min 4 ditambah 5. Sama dengan 1 kurang 4 min 3. Min 3 tambah 5, 2. Nah, ini memenuhi. Kita uji lagi yang numerus ini dan juga numerus ini, yaitu X tambah 2. X-nya berapa? X-nya min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Kita lanjut lagi. Yang ini X tambah 3 sama dengan X-nya min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Nah, maka X min 1 yang ini yaitu memenuhi. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal yang kedua. Untuk teman-teman semuanya, saya mohon maaf di sini tadi ada typo. Seharusnya di sini 5 ya. Nah, yang kurang 5. Jadi salah sedikit. Kita masuk soal yang kedua. Nah, kita buat soal yang kedua, yaitu log dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 sama dengan log X ditambah 3. Nah, di sini kita sudah menjumpai numerusnya seperti ini. Ini kan? Jadi kita tinggal mengubahnya ke bentuk ini. Numerusnya yaitu ini. X kuadrat dikurang 2X dikurang 15 sama dengan X tambah 3. Sesuai kan yang numerus ini, yang numerus ini dan juga ini. Maka jadinya yang ini jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita ubah dengan sama dengan 0. X kuadrat dikurang 2X kurang 15. X pindah ke sebelah kiri kurang X, 3 pindah sebelah kiri menjadi min 3 sama dengan 0. Nah, dapat kita selesaikan. X kuadrat min 2X dikurang X, hasilnya maka min 3X, min 15 dikurang 3, yaitu min 18 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita buat, kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya 18 dan berapa dikali berapa yang hasilnya min 3. Nah, jadi X sama dengan berapa sih yang jika dikalikan maka hasilnya min 18 dan jika dikurangkan hasilnya min 3, yaitu min 6 dan juga X sama dengan 3. Min 6 dikalikan 3 hasilnya min 18, min 6 dikurang 3 hasilnya min 3. Setelah dapat ini kita balikkan atau dibilang X ini kita jadikan positif, sedangkan yang X sama dengan 3 ini kita ubah menjadi X sama dengan min 3. Nah, setelah ini kita juga harus melakukan uji syarat. Syaratnya numerus harus lebih besar daripada 0. Yang pertama, numerus yang pertama X
kuadrat dikurang 2x kurang 15. X kuadratnya kita mencoba yang ini dulu. 6 kuadrat dikurang 2 kali 6 kurang 15 sama dengan 36 dikurang 12 dikurang 15 sama dengan 36 dikurang 12 hasilnya 24. 24 dikurang 15 hasilnya 9. Nah, kita coba numerus yang ini masih tetap menggunakan yang X sama dengan 6. X tambah 3 sama dengan X-nya 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya setelah siap yang X sama dengan 3, kita mengerjakan uji syarat yang X sama dengan min 3. Yang numerus kedua. X tambah 3, X-nya berapa? X-nya min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Yang numerus pertama, X kuadrat dikurang 2X kurang 15 sama dengan X kuadratnya min 3 kuadrat dikurang 2 kali min 3 dikurang 15 sama dengan min 3 kali min 3 9, min 2 kurang kali min 3 hasilnya 6 dikurang 15 sama dengan 9 tambah 6 15 dikurang 15 sama dengan 0. Nah, maka setelah kita uji syarat, di mana dari keempat ini yang numerusnya itu setelah kita uji dia lebih besar dari 0. Nah, tentu saja yang penggunaan X sama dengan 6. Nih, dia menghasilkan angka yang lebih besar dari 0. Maka hasilnya yang X sama dengan 6 ini yang memenuhi. Kita sekarang masuk ke bentuk persamaan logaritma yang ketiga. A ln X sama dengan A ln X sebagai persamaan X sama dengan 1. Kita masuk ke contoh soal. 2 log 5 X kurang 9 sama dengan 5 log 5X kurang 9. Ini kan versinya sama, jadi kita buat satu aja. 5X kurang 9 sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Kita lihat versinya aja. Yang memiliki variabel X kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, sedangkan tidak memiliki variabel X kita pindahkan ke ruas yang kanan. Jadi 5X sama dengan 1 tambah 9. Kenapa bisa tambah? Karena kita pindahkan ke ruas kanan. 5X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 5. X sama dengan 2. Nah, bentuk yang kedua 3 log buka kurung 2 X kurang 5 tutup kurung sama dengan 5 log buka kurung 2X kurang 5 tutup kurung. Nah, 2X kurang 5 berapa sih? Jadi 2X ini kan sebenarnya sama kan? Jadi hasilnya 1. Jadi hasilnya 1. Terus jika dia memiliki parameter, jadi dia tetap di kiri 2X. Nah, ini kan konstanta. Jika kita pindahkan di sebelah kanan, jadi dia positif. Jadi 2X Sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 2X dengan 6. X sama dengan 6 per 2. Kenapa sih bisa 2? Karena ini bentuk perkalian. Jadi 6 per 2 sama dengan X per 3. X dengan X 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk persamaan logaritma yang keempat. Nah,
Di sini bentuk persamaannya hampir sama dengan bentuk persamaan logaritma yang kedua, namun hanya beda di basisnya saja. Nanti kita akan masuk ke contoh soalnya. Soalnya yang pertama yaitu X kurang 1 log X kuadrat dikurang 16 sama dengan X kurang 1 log 5X kurang 2. Nah, pada saat bentuk persamaan yang kedua, pada basis hanya terletak satu satuan saja. Sedangkan di persamaan, bentuk persamaan yang keempat, di sini memiliki dua persamaan, yaitu X dan juga bilangan angkanya sendiri. Baik, ini sudah sesuai sama dengan sifatnya. Kita akan mengerjakannya hanya dari yang numerusnya saja. Numerusnya X kuadrat dikurang 16 sama dengan 5X kurang 2. Oke, di sini kita bisa mengubahnya dengan sama dengan 0. Yaitu X kuadrat dikurang 16 dikurang 5X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikurang 5X min 16 ditambah 2 yaitu min 14 sama dengan 0. Nah, kita cari berapa kali berapa yang jika dikali memiliki 5 dan jika dikurang yang jika berapa kali berapa yang dikali hasilnya min 14 dan berapa kalau berapa yang jika dijumlahkan hasilnya min 5, yaitu X sama dengan min 7 dan juga 2. Min 7 dikali 2 hasilnya min 14, sedangkan 7 ditambah 2 hasilnya 5. Selanjutnya, ini kita ubah, atau kita balik, X sama dengan 7, sedangkan X sama dengan 2, ini menjadi X sama dengan min 2. Sama seperti tadi, kita harus uji syarat. Uji syarat, yaitu numerusnya harus lebih besar dari 0. Kita akan coba yang pertama, yaitu X kuadrat dikurang 16 sama dengan menggunakan yang X sama dengan 7. 7 kuadrat dikurang 16 sama dengan 49 dikurang 16. Hasilnya 33. Kita gunakan yang logaritma yang numerus yang kedua. 5X dikurang 2. 5 X-nya sama dengan 7 dikurang 2 sama dengan 5 kali 7 35 dikurang 2 hasilnya 33. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita gunakan X sama dengan 2? Numerus yang pertama yaitu X kuadrat dikurang 16, X-nya min 2 dikuadratkan sama dengan dikuadratkan dikurang 16. Min 2 kali min 2 sama dengan 4 dikurang 16 sama dengan 4 dikurang 16 hasilnya min 12. Coba bagaimana lagi jika kita coba ke numerus yang kedua. 5X dikurang 2 sama dengan 5 dikali min 2 kurang 2 sama dengan 5 kali min 2 yaitu min 10 kurang 2 ke min 12. Sama seperti tadi, yang mana jika hasilnya yaitu lebih besar dari 0, maka yaitu dari si X sama dengan 7. Nah, maka si X sama dengan 7 inilah yang memenuhi.
Jadi kita akan membuat soalnya. X tambah 2 log 2X kurang 5 sama dengan X tambah 2 log X tambah 3. Nah, karena ini basisnya udah sama, jadi kita akan mencari logaritmnya seperti yang ada pada rumus. Ya, jadi kita buat log, jadi kita buat 2X kurang 5 sama dengan X tambah 3. Nah, jadi ini kita turunkan 2X-nya. 2X dari kanan, ini X kan di kanan, kita pindahkan kiri. Arti ini X positif menjadi negatif. Sama dengan ini 3, kita pindahkan ke sini, ditambah min 5 dari sebelah kiri. Min menjadi positif, menjadi 5. Jadi X sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, kita akan menguji syarat. Basis harus lebih dari 0, atau sama dengan 1. X tambah 2. X ditambah 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ada ditambah 3. X tambah 8 ditambah 3 sama dengan 11. 2X kurang 5. Kalau kita mungkin dari 8 kurang 5. 2 kali 8 sama dengan 16 kurang 5. Oke, itu adalah 11. Jadi 8 ini Selanjutnya bentuk-bentuk persamaan logaritma yang kelima, yaitu fx log hx sama dengan gx log hx memiliki persamaan yaitu fx sama dengan gx. Contoh soalnya adalah 2x kurang 3 log x tambah 2 sama dengan x tambah 1 log x tambah 2. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah basisnya, sedangkan ini adalah rumusnya. Nah, kita harus lihat dari fx dan gx-nya sesuai dengan persamaannya. Nah, kita masukin yang ini. 2x kurang 3 sama dengan x tambah 1. Nah, yang bilangan yang memiliki variabel x kita buat ke sisi sebelah kiri, sedangkan yang untuk bilangan konsonannya kita buat ke sisi sebelah kanan. Nah, 2x. Nah, ini kan variabelnya x. Kalau x-nya ini positif, pindah ke kiri berarti jadi negatif. Ini x. Sama dengan ini 1. Ini min 3. Min 3 kalau dia min dipindahkan ke kanan jadi positif. Positif 3. 2x kurang x sama dengan x. Sama dengan 1 tambah 3, 4. Nah, untuk itu kita harus menguji syaratnya dulu. Uji syarat adalah basis lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, kita masukkan dulu yang 2x kurang 3. 2x kurang 3 sama dengan 2. X-nya di sini kita dapat adalah 4. Berarti 2 kali 4 kurang 3 sama dengan 2 kali 4, 8. 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke. Yang kedua kita buat adalah x ditambah 1.
X ditambah 1 sama dengan, nah X nya kan 4, kita buat 4 ditambah 1, 4 ditambah 1 5. Oleh karena itu di sini itu memenuhi, ya, memenuhi, dikarenakan tadi dibilang basisnya itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, keduanya tidak sama dengan 1 dan juga lebih dari 0, yaitu 5. Baik. Jadi ini untuk contoh soal yang kedua dari bentuk kelima, yaitu jadi di sini kita akan mencari basisnya, yaitu ini dan juga ini. Jadi kita tulis dulu basisnya. Nah, jadi yang memiliki nilai X kita pindahkan ke kiri, dan yang tidak memiliki nilai X kita pindahkan ke kanan, yaitu X kurang 2X dengan 3 min 1. Jadi min X sama dengan min 4. Jadi di sini kita sama-sama kali min dan menghilangkan minnya ini menjadi X sama dengan 4. Jadi di sini kita akan menguji syaratnya, yaitu X tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Dan satunya lagi yaitu 2X kurang 1 sama dengan 2, X nya adalah 4 kurang 1, jadi 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi di sini Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bentuk persamaan logaritma yang ke-6. Bentuk persamaan logaritma yang ke-6 itu A log X kuadrat tambah B kali A log X tambah C sama dengan 0. Kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu 2 log 2X dikurang 2 log X pangkat 3 sama dengan 4. Nah, 2 log 2X kurang 2 log X pangkat 3 sama dengan 4 dapat kita kerjakan dengan 2 log 2X kurang 2 log X pangkat 3 lihat sama dengan 0, maka ini harus kita buat sama dengan 0, maka 4-nya kita pindahkan kurang 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita harus mengubah ini ke dalam sifat yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Yonda. Yang dimana sifatnya yaitu N kali A log B sama dengan A log B pangkat N. Kita ubah menjadi 2 log 2X kurang 3-nya kita majukan ke depan menjadi menjadi 3 kali 2 log X kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus menggunakan permisalan. Misal 2 log X kita misalkan menjadi P. Nah, maka 2 log 2X ini sama dengan 2 log X sama dengan 2 log X sama dengan P. Berarti 2 log 2X menjadi P pangkat 2 kurang 3 2 log X kali 3P kurang 4 sama dengan 0. Nah, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 4, dan ketika dijumlahkan hasilnya min 3. P sama dengan min 4 dan juga P sama dengan 1.
min 4 dikali 1 hasilnya min 4, min 4 ditambah 1 hasilnya min 3. Maka P sama dengan 4, P yang ini sama dengan min 1. Nah, di sini kita substitusikan dengan permisalan yang ini. Maka yang pertama, 2 log X sama dengan P yang pertama itu 4. Maka 2 ini kita pindahkan ke sini seperti definisi dari logaritma, yaitu X sama dengan 2 pangkat 4. X sama dengan 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Kita masuk ke yang kedua, permisalannya 2 log X sama dengan min 1. X sama dengan, kita pindahkan seperti tadi, 2 pangkat min 1 sama dengan X sama dengan setengah. Maka persamaannya yaitu 16 dan juga 1/2. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu 3 log 2X kurang 3 log X pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah sama dengan 0, maka kita langsung kerjakan aja. Yang ini kita ubah seperti yang ke sifat Gayonda tadi. Maka sama dengan 3 log 2X kurang 3, ini kita majukan ke depan, 3 kali 3 log X kurang 4 sama dengan 0. Nah, kita buat permisalan lagi. Sini misal 3 log X sama-sama memiliki 3. Misalnya 3 log X sama dengan P. Nah, maka 3 log X P dikuadratkan kurang 3 log X sama dengan P, 3P kurang 4 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, berapa kali berapa yang hasilnya min 4 dan berapa kali berapa yang hasilnya min 3. Maka yaitu P sama dengan min 4 dan juga P sama dengan 1. P sama dengan 4 dan juga P sama dengan min 1. Kita substitusikan ke permisalan, yaitu 3 log X sama dengan P, maka X sama dengan P-nya 4, maka X sama dengan 4 pangkat 3. X sama dengan 4 pangkat 3, yaitu 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Nah, yang kedua, 3 log X sama dengan P-nya min 1. X sama dengan 3 min 1 sama dengan 1/3. Maka persamaannya itu ini. Kelompok 4, sampai berjumpa lagi dengan kami. Kalau kita berjumpa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye.